Oke, selamat pagi kelas 7A. Senang berjumpa kembali di dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hari ini. Sebelumnya Miss Novri minta tolong Rafael untuk boleh greeting terlebih dahulu. Oke, selamat pagi kelas 7A. Senang berjumpa kembali. Ya, pertemuan kita di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Angel, boleh pimpin kita dalam doa? Amin. Terima kasih Angel. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi bab baru, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di negara Indonesia. Tapi sebelumnya Miss Novri mau tanya, ada yang tahu arti keberagaman tidak? Beragam itu artinya apa sih anak-anak? Wah, pada diam-diam nih. Miss Novri mau tanya, VB. VB, menurut VB keberagaman itu apa sih? Lebih dari satu, Miss. Ada banyak macamnya. Oke. Nah, kalau kira-kira keberagaman suku, agama, ras, maupun antar golongan itu maksudnya apa ya? Coba Miss Novri minta tolong Grace. Oke, menurut Grace, keberagaman suku, agama, ras, maupun antar golongan itu artinya adalah banyaknya suku, agama, juga ras, dan golongan yang ada di negara Indonesia. Oke, ya anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya Miss Novri minta tolong kalian untuk mempersiapkan buku PPKN kalian. Silakan dibuka halaman 85. Oke, sambil Miss Novri izin share screen ya. Ya, anak-anak, sebelumnya materi ini sudah Miss Novri share di Google Classroom. Jadi nanti kalian tinggal lihat saja. Nah, sekarang Miss Novri akan jelaskan materi bab 4, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, kompetensi dasar bab 4 ini, apa sih yang mau dicapai? Yang pertama, dari aspek pengetahuan, yaitu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dari aspek keterampilan, yaitu mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah peta konsep atau materi apa saja yang akan kita pelajari. Mulai dari makna Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman masyarakat Indonesia, pentingnya memahami keberagaman di Indonesia, serta toleransi terhadap keberagaman norma, suku, ras, agama, dan antar golongan di negara Indonesia. Oke, Miss Novri minta tolong Hilary, boleh dibaca tujuan pembelajarannya, Nak? Oke, baik. Terima kasih, Hilary. Jadi, anak-anak, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita mampu mensyukuri keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, maupun golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan mengkarakteristikkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalian sering dengar kata SARA, ya, S-A-R-A, itu artinya kepanjangannya adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, ini adalah kata kuncinya. Kita akan belajar keberagaman, agama, ras, budaya, adat istiadat, antar golongan, etnis, bahasa, serta toleransi. Oke, makna Bhinneka Tunggal Ika. Silakan dibuka halaman 85. Ya, makna Bhinneka Tunggal Ika, Miss Novri minta tolong Glenn, boleh dibaca, nah? Ya, lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dan semboyan negara Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di sini sudah Miss Novri gambarkan, tayangkan gitu ya. Jadi, ini adalah lambang negara kita. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Kalau kita biasa sering nyanyikan lagu Garuda Pancasila, nah di
perisainya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita mau tahu apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 46 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 menyebutkan bahwa lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Ya, jadi burung Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara kita itu dia menoleh ke sebelah kanan. Lalu perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram, ya. Jadi ini anak-anak. Nah, ini pitanya. Ya, pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, lalu ini perisainya ya yang berupa seperti jantung. Dan ini kepala burung Garudanya menoleh ke sebelah kanan. Oke. Kita lanjutkan. Paragraf selanjutnya, Miss Nofri minta tolong Lionel, boleh dibaca Lionel? Oke, terima kasih Lionel. Aturan tentang lambang dan semboyan negara Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951, pasal 1 menjelaskan mengenai 3 bagian yang terdapat pada lambang negara. Yang pertama, burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanan. Yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan yang ketiga, semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, yang pertama, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda sebagaimana dimaksud memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Nah, maknanya apa, Miss Nofri? Maknanya adalah di sini tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia. 17 bulan 8 tahun 1945. Jadi sayapnya, ya anak-anak, sayapnya itu ada 17, ekor yang bagian bawah itu 8, pangkal ekor 19, dan lehernya, ya pangkal ekor yang di bawah 19, kalau lehernya itu yang di sebelah sini ada 45. Miss, emang benar ya? Kalian coba hitung sendiri saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sayapnya, nih kanan kiri. Lalu ini ekor, lalu ini lehernya. Oke, Pasal 46 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyampaikan bahwa Garuda Pancasila ada lambang berupa burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno, yaitu burung yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Ya, jadi anak-anak, Garuda Pancasila ini sudah dikenal ya sebelumnya sebagai mitologi kuno, burung yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara kita untuk menggambarkan kalau negara Indonesia itu adalah negara yang besar, negara yang kuat. Nah, perisai di sini ya, perisai tadi ialah berbentuk tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah pepatah lama yang pernah dipakai untuk digunakan oleh seorang pujangga yang bernama Empu Tantular. Ya, jadi kata Bhinneka Tunggal itu dikeluarkan atau disampaikan oleh seorang pujangga terkenal yang bernama Empu Tantular. Oke, selanjutnya, paragraf selanjutnya Miss Nofri minta tolong Deona, boleh dibaca Deona? Oke, terima kasih Deona. Kata Bhinneka berasal dari 2 kata, yaitu Bhina dan Ika. Diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu.
Tunggal Ika diartikan Pusparagam Bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan di sini penjelasan pasal 47 mengenai sayap Garuda yang berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor 19, dan leher berbulu 45, itu merupakan waktu pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada maknanya ya anak-anak, kenapa 17, kenapa 8, kenapa 19, dan 45. Ya, di sini Miss Novi sampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki pengertian atau arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, meskipun kita dari berbeda-beda suku, agama, ras, maupun golongan, tetapi kita adalah satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan. Gambar di atas merupakan gambar banyaknya suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing suku mempunyai ciri khas atau kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal bangsa Indonesia adalah pakaian tradisional. Miss Nofri minta kalian untuk buka halaman 90. Di situ ada keberagaman suku bangsa di negara Indonesia, yang mulai dari setiap provinsi, mulai dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua Barat. Ya, itu sangat banyak sekali. Oke, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular juga mengatakan Tanhana Dharma Mangwa. Tiada kebenaran yang mendua. Ditafsirkan dalam konteks politik, yaitu meskipun di dalam bangsa Indonesia terdapat keberagaman budaya suku-suku bangsa, tetapi semuanya mengarah kepada persatuan nasional. Nah, jadi kesimpulan Bhinneka Tunggal Ika yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Nah, kita mau tonton satu video tentang sejarah lambang burung Garuda. Oke, silakan ditonton dulu anak-anak. Oke, sebentar. Takutnya suaranya tidak terdengar. Sebentar ya. Sebentar. Miss stop sharing dulu ya. Oke, saya share screen lagi. Oke, silakan. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia ini berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Qadariyah Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia tanggal 11 Februari 1950. Lalu pertanyaannya, dari manakah asal muasal lambang burung Garuda yang diserahkan oleh Sultan Hamid II kepada Presiden Soekarno pada masa itu? Lambang burung Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Misalnya saja, pada Arca Anumerta dikisahkan bahwa air langga yang digambarkan sebagai Wisnu sedang mengendarai Garuda. Kini, arca ini disimpan di Museum Trowulan. Sebagai kendaraan Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu, yaitu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta,
Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang dan Raja Agung para burung. Di Bali, Garuda biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang. Akan tetapi, memiliki tubuh dan lengan manusia biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan cukup rumit dengan warna cerah keemasan. Lalu kemudian digambarkan juga dalam posisi sebagai kendaraan Wisnu atau dalam adegan pertempuran melawan naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia, sebagai perwujudan dari ideologi Pancasila. Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan nasional Indonesia, yakni Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara. Berdasarkan dari berbagai sumber dan literatur bahwa lambang burung Garuda yang diusulkan oleh Sultan Hamid II kepada Presiden Republik Indonesia pertama secara jelas dan gamblang ternyata berasal dari lambang Kesultanan Sintang. Sultan Hamid II yang menjadi Sultan Qadariyah Pontianak saat itu diduga mendapat inspirasi dari lambang burung Garuda yang saat ini masih utuh tersimpan di Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang, yang mana kerajaan Sintang ini sudah berdiri sejak abad ke-13 atau sekitar tahun 1262 Masehi. Berdasarkan dari catatan sejarah bahwa lambang burung Garuda yang ada di Kesultanan Sintang dahulunya adalah pemberian dari Patih Loh Gender dari Kerajaan Majapahit untuk mempersunting seorang putri dari Kerajaan Sintang. Kisah pertemuan antara Patih Loh Gender dari Kerajaan Majapahit telah kami ulas secara lengkap pada video sebelumnya di channel ini. Namun tidak ada salahnya jika kami cuplik kembali dalam perjalanan sejarah singkat antara Patih Loh Gender dan Putri Dara Juwanti secara ringkas di sini. Saat itu, sekitar 1400 Masehi, Patih Loh Gender bertemu dengan Putri Dara Juwanti yang pergi ke tanah Jawa untuk mencari abangnya, yakni Demong Nutup yang ditahan Majapahit. Dari sinilah pertemuan antara keduanya. Putri Dara Juwanti dapat membebaskan abangnya dengan syarat akan dinikahkan oleh Patih Loh Gender. Demi menyelamatkan abangnya, ia setuju, dan di kemudian hari, akhirnya keduanya menikah, tentu dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Patih Loh Gender. Di antara syarat pinangan tersebut adalah seserahan, berupa keris kelok 7 berkepala naga, tiang penyangga gong besar, seperangkat gamelan, dan 40 kepala keluarga dari tanah Jawa. Patih Loh Gender pun memenuhi syaratnya, yaitu berupa tiang penyangga gong berkepala Garuda. Tiang berkepala Garuda itulah yang nantinya digunakan sebagai lambang Kesultanan Sintang hingga saat ini. Beberapa ratus tahun kemudian, Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Presiden Soekarno sebagai pemimpin Indonesia sedang mencari lambang negara. Sultan Pontianak saat itu, yakni Sultan Hamid II, mengusulkan agar Presiden Soekarno menggunakan burung Garuda sebagai lambang negara yang dikagumi oleh Sultan Hamid II ketika ia mengunjungi Kesultanan Sintang. Merujuk dari keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab, pada masa Menteri Priyono melaksanakan sebuah sayembara untuk membuat lambang negara. Kemudian terpilih 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya, yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II, sedangkan karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menyerupai pengaruh dari Jepang. Rancangan lambang negara tersebut mendapatkan masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali. Partai Masyumi keberatan karena lambang burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II kemudian kembali
mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan masukan yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. A.G. Pringgodikdo dalam bukunya Sekitar Pancasila, terbitan Dephankam pada masa itu, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 1950. Ketika itu, gambar bentuk Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara ini kepada khalayak ramai di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Kemudian Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana yang bernama Dullah. Kemudian Dullah melukis kembali rancangan tersebut setelah sebelumnya diperbaiki, antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita. Atas masukan Presiden Soekarno, dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapiskan emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak berubah hingga saat ini. Ya, baik anak-anak, itu video yang Miss Novri tampilkan. Nah, di Google Classroom, Miss Novri sudah berikan tugas kepada kalian. Sebentar, Miss Novri akan tayangkan. Ya, ini adalah tugas kalian, silakan kalian kerjakan. Miss Novri berikan waktu untuk mengerjakan tugasnya. Ada kurang lebih 10 nomor, silakan kalian kerjakan. Ya, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang makna Bhinneka Tunggal Ika, mulai dari sejarahnya, serta maknanya, dan juga sejarah lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Miss Novri minta tolong kelas 7A, Joanna boleh pimpin dalam doa. Baik, terima kasih Joanna. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya di hari Jumat. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan minggu depan kita akan belajar mengenai materi lambang-lambang negara Indonesia. Di pertemuan selanjutnya di hari Jumat, kita akan belajar faktor-faktor dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Rafael, boleh greeting, nak? Oke, terima kasih kelas 7A. See you next time. God bless you. Saya izin live ya.